Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, pesan Tuhan buat kita semua ya untuk minggu ini. Pesannya adalah gini, Tuhan memberikan kemenangan lagi. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Cuman yang menarik gini Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kemenangan lagi gitu ya. Kalau lagi yang sebelumnya kapan gitu ya. Nah, kita akan belajar dari pesan yang Tuhan sampaikan ini apa maksudnya gitu ya. Mungkin ada yang berkata, ya ampun lagi sekali juga belum gitu ya. Namun dalam pandangan buat sebagian orang, mungkin buat sebagian dari kita mungkin berkata, kapan emang Tuhan kasih kemenangan? Kok pesannya kok kemenangan lagi gitu. Tapi buat Tuhan, inilah kemenangan yang kesekian kali yang Tuhan sudah berikan. Namun seringkali mungkin kita nggak menyadari bahwa Tuhan sudah kasih kita kemenangan demi kemenangan. Hanya mungkin nggak sedikit orang percaya yang nggak menyadari bahwa Tuhan sering kasih kemenangan gitu ya. Nah kita kan berarti kan ada pandangan yang berbeda nih. Di satu sisi ada orang yang percaya yang mungkin bertanya, kapan emang Tuhan kasih kemenangan gitu. Tapi buat Tuhan aku udah sering kasih kemenangan. Nah oleh sebab itu nanti di bagian dalam kita akan bahas ya standar kemenangan yang dimaksud Tuhan tuh yang kayak gimana gitu. Nah saya mau ajak kita buka di dalam Mazmur 44. Sebenarnya Mazmur 44 itu ayatnya panjang kan ya, ayat 1 sampai ayat 27. Tetapi saya ajak kita buka baca ayat 7 dan 8. Nanti otomatis kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan ini ya otomatis semua gitu. Oke ayat 7. Sebab bukan kepada, sama-sama ya 1, 2, 3 ya. Sebab bukan kepada panahku aku percaya dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Nah sedikit latar belakang daripada Mazmur 44 ini adalah Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Jadi enggak semua Mazmur ditulis oleh Daud. Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah. Isinya adalah tentang perjalanan pengalaman umat Tuhan bersama Tuhan dari sejak zaman nenek moyang. Jadi dari ayat-ayat di awal sedikit diceritakan bahwa bagaimana nenek moyang bangsa Israel berjalan dalam satu perjalanan dipimpin oleh Tuhan. Dan mereka mengalami hal-hal yang luar biasa di masa lalu. Dan Mazmur ini menceritakan apa yang dialami nenek moyang dan apa yang dialami mereka di generasi kemudian ya di saat itu. Jadi kalau kita membaca keseluruhan dari Mazmur 44 ini kita akan lagi-lagi menemukan beberapa penggalan ya. Nanti temukan sendiri lah, saya nggak bahas itu hari ini. Minimal ada 5 penggalan ya. Ada 5 babak ya, tentang perjalanan bangsa Israel yang kadang nggak mudah perjalanan bersama Tuhan itu. Ada masa di mana mereka benar-benar merasa ditinggalkan, merasa dibuang. Ya kalau merasa artinya sebetulnya Tuhan gak tinggalkan, Tuhan gak buang. Cuman kadang umat Tuhannya yang merasa ditinggalkan, merasa dibuang sama Tuhan di saat mereka lagi membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, tapi pengalaman yang sulit ini bukan sebuah titik akhir dari perjalanan. Ya kadang-kadang kan ada orang merasa, ternyata ikut Tuhan kayak gak diperhatikan Tuhan, udah gitu ya. Nah itu bukan pengalaman sulit ini bukan sebetulnya titik akhir dari sebuah perjalanan. Tuhan sedang mengajarkan bahwa ada saat di mana ia dapat memutarbalikkan keadaan sehingga menjadi sebuah perjalanan yang sulit. Jadi artinya gini, bukan tanpa maksud, selalu ada maksud Tuhan ya. Dan ada pula di masa di mana mereka benar-benar sadar bahwa di atas semua yang mereka alami ada kemenangan gilang gemilang yang Tuhan sediakan sebetulnya. Nah semua ini Tuhan lakukan untuk apa sih? Untuk ngajar umatnya bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jadi mereka betul-betul membutuhkan Tuhan yang luar biasa sekaligus Tuhan yang memiliki rencana besar atas hidup mereka. Jadi sebetulnya Tuhan lagi membawa ke dalam sebuah maksud besar Tuhan. Dan maksud besar Tuhan ini yang seringkali gak dipahami oleh umat Tuhan. Gitu.
Umat Tuhan kan taunya ngalami sesuatu yang gak enak, perjalanan yang sulit. Tapi ada skenario besar Tuhan di balik semua itu yang seringkali gak dipahami. Nah tapi Tuhan sedikit demi sedikit terus lagi mengajarkan umatnya gitu. Nah atas dasar pengalaman itulah timbul sebuah akhirnya di Mazmur ini timbul sebuah pengakuan ya kepada dan akhirnya muncullah pujian kepada Tuhan bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Gak ada alasan lain untuk memuji Tuhan selain bahwa Dia dahsyat. Nah ini yang Tuhan mau bawa umat Tuhan, dan ketika Tuhan kasih pesannya berdasarkan ayat-ayat ini, Tuhan mau kita belajar bahwa perjalanan hidup kita tuh bukan sekedar tentang masalah kita. Tuhan lagi mau bawa kita kepada bahwa Tuhan punya rencana luar biasa dalam kehidupan umat. Tuhan punya skenario besar atas hidup kita. Nah, cuman buat kita, perjalanan kita seolah-olah hanya tentang kita dan masalah kita. Dan kita pengen menang di masalah kita yang sedang kita hadapi itu tanpa kita mau tahu tentang apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Memang Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang gak mau kemenangan? Kalau saya tanya di sini siapa yang mengalami kemenangan? Gak semua loh. Wow, luar biasa loh. Wow. Siapa yang mengalami kemenangan? Oh semua, ternyata semua ya. Luar biasa ya. Memang betul, memang adalah wajar Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita, ya siapa sih nggak mau kemenangan? Semua pasti setuju bahwa itu yang didambakan oleh setiap kita, oleh setiap umat manusia, oleh setiap orang percaya, ya. Karena ini apa sih dampak kemenangan? Ada rasa sukacita yang luar biasa, ada rasa senang, puas, ya, ada rasa bangga, ada rasa ada pencapaian yang diraih gitu ya. Nah kalau ditanya siapa sih mau mengalami kekalahan, ya saya udah tahu loh jawabnya, siapa sih yang mau mengalami kekalahan ya. Bertentangan, berlawanan dengan makna kemenangan ya, orang pun nggak ada yang mau mengalami kekalahan ya. Karena kekalahan menimbulkan rasa kecewa, kekalahan menimbulkan rasa malu, luka, sakit dan lain-lain ya. Sehingga kita setuju bahwa nggak ada yang mau mengalami kekalahan. Tapi banyak orang percaya yang menafsirkan kemenangan hanya sebatas kemenangan dalam pengertian umum. Atau dalam pengertian jasmani. Ya, seringkali merindukan sebuah kemenangan, tapi kebanyakan kemenangan-kemenangan umum. Ya, misalnya sembuh dari penyakit. Ya nggak salah minta sembuh dari penyakit. Ya, pengen untung dalam usaha, pengen terobosan dalam usaha. Pengen naik jabatan, ya kalau ada di dalam sebuah pekerjaan di sebuah struktur, ingin pulih dari apapun kesulitan hidup dan lain sebagainya, ya. Nah ini nggak salah Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan juga rindu untuk memberkati kita di area-area tersebut ya. Namun pengertian akan kemenangan itu apakah hanya berkisar tentang hal-hal itu aja? Nah ini yang seringkali dipahami oleh gak sedikit orang percaya. Jadi perjalanannya hanya tentang itu, pengen menang di area-area itu aja. Nah kalau udah ngalami kemenangan berarti itulah selesailah pengiringan aku gitu ya. Ya enggak sih, tapi ada yang akhirnya karena itu yang dicapainya maka kendorlah pengiringan sama Tuhan. Ya. Nah pada umumnya memang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, banyak orang mengejar hal-hal itu. Jadi jika belum mengalami terobosan di area itu, mereka merasa belum mengalami kemenangan dalam hidupnya. Nah ini nanti kita akan luruskan ya. Kalau merasa terus belum mengalami kemenangan, perjalanan jadi capek. Karena apa? Kita pengennya menang di area yang kita inginkan dan belum. Nah capeklah perjalanan. Tapi kalau kita paham apa yang jadi pesan Tuhan bahwa sebetulnya Tuhan sering kasih kita kemenangan. Dan ini sebetulnya akan menjadi menggairahkan kita dalam mengiring perjalanan di tengah-tengah tantangan. Ya. Nah kalau belum mengalami terobosan atau jawaban seperti yang kita inginkan, nah kemudian orang seringkali datang sama Tuhan, mempertanyakan sama Tuhan kenapa mereka belum menerimanya. Jadi hanya seputar tentang itu terus. Mereka akan bahkan begini, mereka mempertanyakan keseriusan Tuhan. Tuhan sebenarnya serius gak sih nolong aku? Mempertanyakan kesungguhan Tuhan di dalam menepati janji-janjinya. Ya. Jadi kalau belum mencapainya maka mereka menganggap bahwa
mereka belum mengalami kemenangan yang mereka maksudkan. Makanya nggak heran Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur Bani Korah ini di ayat 1-27 tuh ada berbagai kondisi grafik turun naik yang dialami oleh Bani Korah. Masa-masa mereka menyadari bahwa Tuhan menyertai, bahwa masa-masa mereka menyadari bahwa Tuhan punya rencana besar, tapi mereka ada masa di mana mereka merasa ditinggalkan sama Tuhan. Seperti Mazmur 44 ayat 10, coba kita lihat. Di saat dimana mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Jadi di Mazmur ini ada berbagai kondisi hati mereka, di mana mereka ada masa di mana Tuhan telah membuang mereka. Tuhan gak mempedulikan mereka di saat mereka butuh. Apakah betul Tuhan gitu? Kan enggak sebetulnya. Nah, memang sih Bapak Ibu Saudara, menurut survei dari sekian banyak orang yang datang kepada Tuhan, apa sih yang tujuan utama untuk datangnya? Apakah mau membangun kehidupannya, apa mau menangkap visi Tuhan, ataukah mau mengetahui kehendak Tuhan, atau ingin sekedar untuk mengalami pemulihan hidupnya di area yang dia ingin pulih. Nah, survei membuktikan bahwa ternyata energi, ya saya sering menyampaikan ini, energi yang dikeluarkan gereja seringkali lebih kepada banyak untuk mengobati. Ya. Karena gini, seringkali orang yang mengalami kemenangan atas pergumulan yang mereka maksud itu, seringkali setelah mereka ngalami, mereka akhirnya udah lega, udah bebas, udah santai sekarang gitu ya. Ada menangkap ada rencana besar Tuhan di balik semuanya. Sebenarnya gini Bapak Ibu, saya mungkin mau menjelaskan kisah Yusuf ya. Kita kisah Yusuf udah apal banget, jadi saya mau menjelaskannya dari kisah Yusuf. Sehingga membuat kita menjadi lebih ngerti apa yang tadi saya jelaskan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisah Yusuf ya, kita akan belajar dari kemenangan apa sih yang dimaksud Tuhan. Dan kemenangan apa yang seringkali diinginkan orang percaya itu ada di kisah Yusuf. Ya. Awalnya gini dulu kan, Yusuf menerima visi dari Tuhan melalui mimpi. Bahwa dia suatu hari akan menjadi seorang pemimpin atau penguasa di mana saudara-saudaranya semua termasuk orang tuanya akan berlutut di hadapannya. Wah, itu yang diberikan Tuhan kan buat Yusuf. Bahwa Tuhan akan angkat Yusuf tinggi-tinggi. Ya. Nah, jadi Tuhan ingin Yusuf menjadi seorang penguasa dengan suatu maksud Tuhan. Jadi ini ada sebuah agenda kerajaan surga buat Yusuf. Nah, ini skenario besarnya. Tuhan punya rencana besar buat Yusuf. Dan dinyatakan melalui mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana lokasi penggenapannya? Nah, masa nggak ingat dong? Kisah Yusuf, di mana lokasi Tuhan menggenapi? Mesir. Yusuf kan waktu itu bangsa keluarga Yakub, ya Israel kan waktu itu masih berupa keluarga. Keluarga Yakub kan tinggalnya masih di daerah Kanaan. Tuhan punya skenario besar buat hidup Yusuf karena Tuhan punya rencana besar buat suatu bangsa. Nah, penggenapannya adalah, katakanlah ini, saya di Mesir, titik ini. Yusuf lagi di sini nih, di tanah kelahirannya. Di tempat dia tinggal pada waktu itu. Tuhan punya rencana besar dan lokasi di Mesir. Pertama-tama yang Tuhan lakukan adalah membawa Yusuf dulu keluar dari rumahnya. Untuk apa? Untuk pergi ke Mesir. Yusuf kan anak rumahan. Yusuf kan beda sama kakak-kakaknya yang orang lapangan. Kakak-kakaknya adalah penggembala ternak daripada keluarga Yakub ini. Nah, Yusuf kan anak kesayangan di rumah gitu. Nah, untuk membawa Yusuf kepada penggenapan rencana Tuhan, Tuhan harus ngeluarin dulu nih Yusuf dari rumahnya. Makanya Yakub bilang, Yusuf, engkau periksa kakak-kakakmu keadaannya gimana. Nah, disitulah Yusuf diajak keluar dari rumah.
untuk menemui kakak-kakaknya. Nah itu skenario Tuhan untuk membawa Yusuf keluar dulu dari rumahnya untuk dibawa ke penggenapan. Nah sampai di tanah penggembalaan, kakak-kakaknya kan sebel nih sama ini anak gitu ya. Akhirnya ya udah kita tahu ceritanya kan, Yusuf dimasukkan ke sumur. Ada sebuah pergumulan dalam hidup Yusuf nggak sejak saat itu? Ada, aduh kenapa masuk ke sumur? Dan Yusuf berseru nggak sama Tuhannya? Minta dikeluarin dari sumur. Minta pasti dia doa, Tuhan aku minta keluar dari sumur. Minta keluar dari sumur supaya apa? Supaya aku bisa pulang ke rumahku. Nah di sini kita ngerti kan, Tuhan punya rencana apa? Menggenapi rencana Tuhan yang besar atas hidup Yusuf di titik ini Mesir. Mungkin ada orang-orang percaya yang dalam kondisi seperti Yusuf, Tuhan aku mau keluar dari sumur kering ini, aku mau keluar dari sumur kering supaya aku bisa pulang. Dan ini kan kalau bisa pulang berarti nggak sesuai dengan rencana besar Tuhan. Akhirnya Yusuf seolah-olah doanya dijawab kan, ada kakak-kakaknya balik lagi keluarin Yusuf dari sumur. Tapi bukannya dibawa pulang, tapi dijual kepada pedagang Midian yang sedang dalam perjalanan menuju kemana? Mesir. Buat Yusuf, ya ternyata nggak pulang. Dijual sebagai budak belian. Tuhan, kenapa hidupku begini? Kenapa jauh sekali dari kerinduanku untuk pulang? Dan dia berkata gini, bukankah engkau mau aku pulang? Gitu. Tuhan nggak jawab, enggak. Tuhan bilang, aku mau engkau ke Mesir. Bukannya dari pedagang Midian sebagai budak belian dibeli sama orang yang pulang ke tanah ke tempat tinggalnya, dijual ke Potifar yang adalah kepala pengawal di Mesir. Semakin dekat kepada penggenapan, tapi buat Yusuf ini semakin jauh daripada apa yang dia rindukan. Dan ini kan konflik ini kan sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Karena dia pikir pemulihan adalah tentang pulang ke sini. Tapi buat Tuhan pemulihan adalah tentang ada di titik Mesir. Dan Tuhan gak mau Yusuf berlama-lama di rumah Potifar. Maka ada satu peran pendukung yaitu istri Potifar. Kenapa ada acara istri Potifar? Memang Yusuf memiliki kedekatan gitu sama Tuhan sehingga dia gak mau ikut jatuh di dalam dosa bersama istri Potifar. Dia lari, akhirnya kena fitnah dan dipenjaralah Yusuf. Di mana dipenjaranya? Udah bukan di rumah Potifar. Semakin dekat, yaitu di istana. Di komplek kerajaan ada penjara. Udah semakin dekat kepada rencana Tuhan, tapi buat Yusuf ini semakin jauh dari kerinduannya untuk pulang ke rumahnya. Yusuf merasa hidupnya terus mengalami kekalahan. Tapi di mata Tuhan, Yusuf mengalami kemenangan karena sedang menuju kepada rencana Tuhan. Penggenapan di Mesir. Dan ini seringkali kan gak dipahami oleh orang percaya. Karena dia hanya fokus kepada supaya aku lepas dari masalahku. Supaya aku bebas dari pergumulanku. Tanpa ngerti bahwa Tuhan punya rencana dahsyat. Kapan Yusuf ngerti? Yusuf ngerti pada suatu hari waktu dia sudah diangkat menjadi orang besar di Mesir. Orang nomor 2 setelah Fir'aun. Setelah kejadian pun udah sampai kejadian kitab yang paling akhir di kejadian 50. Baru dia menyadari bahwa Tuhan punya rencana besar atas sebuah bangsa melalui dirinya. Nah, pertentangan pengertian kemenangan ini yang seringkali dialami orang percaya. Karena buat orang percaya ya nggak sedikit yang fokusnya hanya tentang pergumulan dirinya. Nggak mau tahu tentang dalam tanda kutip pergumulan Tuhan yang dahsyat tentang dirinya. Untuk membawa ke sebuah rencana yang dahsyat. Oke, pesan Tuhannya adalah ini jadi pesan Tuhan buat kita. Oke, pesannya. Tidak pahamnya orang percaya akan makna kemenangan yang dimaksud Tuhan seringkali mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman orang percaya di dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku?
Kata Tuhan, aku enggak lagi meninggalkan kamu. Aku sedang membawa kamu kepada rencana besarku. Tuhan memiliki skenario besar atas hidup orang percaya dan Tuhan sedang membawanya ke sana. Tuhan mau orang percaya menangkap hal ini. Namun seringkali orang percaya hanya ingin mengalami kemenangan-kemenangan kecil sambil tetap tidak menangkap apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi dirinya. Tuhan ingin setiap orang percaya memahami makna berjalan dari kemenangan kepada kemenangan di dalam Tuhan di tengah tantangan apapun yang dihadapi. Kan kita sering memperkatakan kan, berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, kemenangan-kemenangan apa? Nah, kadang-kadang di sini kan beda definisinya sama Tuhan. Tuhan bilang, Yusuf sedang berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Yusuf merasa, gue lagi berjalan dari kekalahan kepada kekalahan. Oke, beberapa prinsip kemenangan yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar setiap kita orang percaya benar-benar berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang sesungguhnya. Yang pertama adalah gini, kemenangan bukan hanya terjadi di bagian akhir proses, tapi kemenangan juga terjadi di tengah-tengah proses. Nah, ini harus kita pahami. Sehingga kita merasa benar kita berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan, meskipun tantangan mungkin belum beres. Mazmur 44 ayat 10. Ya, sempat saya sebutkan tadi di awal. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Ya kan, dari pihak umatnya, dari pihak pemazmur. Merasa Tuhan lagi meninggalkan. Tuhan lagi membuang mereka. Tapi dari pihak Tuhan, aku sedang menuntun engkau. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar ya bahwa yang namanya perjalanan hidup itu nggak lepas dari masalah, nggak lepas dari tantangan, nggak lepas dari kesulitan. Kenapa? Karena Tuhan mau perlihatkan kepada kita bagaimana Dia membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Ya, nggak ada kemenangan yang bisa kita peroleh kalau kita nggak mengalami tantangan terlebih dahulu. Nggak ada kemenangan, nggak ada kesembuhan kalau nggak mengalami sakit terlebih dahulu. Seorang pemenang adalah dia yang telah mengalahkan segala kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya. Nah, tapi firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk nggak lari dari masalah. Ya. Nah, selalu sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang dikehendaki Tuhan adalah minta hikmat dari Tuhan. Minta tuntunan, minta kekuatan dari Tuhan. Untuk kita bisa berjalan di tengah kesulitan yang kita hadapi. Ya. Makanya ada yang menarik di sini, Rasul Paulus menulis di surat Roma, pasal yang ke-8, ayat 36. 36-37 ya. Roma 8 ayat 36-37. Seperti ada tertulis. Nah, berarti dia lagi mencuplik kan. Dia cuplik dari mana? Dia cuplik dari Mazmur 44 ayat 23. Tapi diulang sama Rasul Paulus di dalam Roma 8 tentang kisah lebih dari pemenang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini kata pemazmur Korah di Mazmur 44 yang dicuplik Rasul Paulus. Nah, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, di sini Rasul Paulus memahami bahwa di tengah keadaan seperti Mazmur 44, seperti domba sembelihan, sebetulnya Tuhan lagi bawa kita kepada kemenangan bahkan lebih daripada pemenang. Nanti saya akan jelaskan ya yang disebut lebih daripada pemenang itu seperti apa. Setiap orang percaya, setiap kita umat Tuhan tentu setuju bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan amin. Amin ya, setuju ya. Dan kita percaya sekali bahwa kemahakuasaan Tuhan itu diartikan bahwa Dia adalah Allah yang mampu mengubah segala sesuatu dengan caranya yang ajaib. Apapun kondisi, sesulit apapun kondisi, kita percaya Tuhan mampu mengubahnya. Apapun segala situasi, ya namanya Maha Kuasa, apapun Dia bisa lakukan dan Dia bisa ubahkan. Nah, semua orang percaya itu setuju. Tapi seringkali orang percaya lupa bahwa kemahakuasaan Tuhan itu sanggup mengubah hati kita untuk mampu dan kuat menghadapi tantangan yang kita hadapi. Seringkali kita mengakui Dia dahsyat, Dia Maha Kuasa,
untuk hal-hal yang di luar daripada diri kita, tapi kita lupa minta kekuatan. Bukan kita lah, enggak sedikit orang percaya lupa. Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Nah, dia lupa minta kekuatan dari Tuhan. Kenapa Engkau membuang aku? Karena gini Bapak Ibu Saudara, apa yang seringkali kita minta untuk Tuhan bahkan seringkali Tuhan sengaja membawa kita, seperti kisah Yusuf kan. Yusuf kan pengennya pulang gitu. Tapi Tuhan sengajanya terus membawa Yusuf menjauh dari rumahnya untuk sebuah rencana. Nah, disitulah tinggal kita minta kekuatan untuk memahami apa yang jadi rencana Tuhan dan minta pemahaman. Kayak Yesus contohnya di Taman Getsemani. Yesus kan punya kerinduan, kalau bisa aku nggak ngalami cawan ini. Nah, apakah doanya dijawab waktu itu? Waktu dia berdoa kepada Bapa dalam posisi sebagai manusia? Enggak kan? Karena Bapa punya rencana kerajaan surga bahwa Yesus harus nyampe salib. Nah, yang dibutuhkan adalah ya udah kalau memang kehendakmu yang terjadi, aku minta kekuatan aja. Maka dari situlah Yesus melewati salib yang sangat gak mudah. Makanya di situ di dalam salah satu Injil kan ada dikirimnya lah seorang malaikat dari sorga untuk memberikan kekuatan. Jadi ya udah kalau kehendakku nggak bisa terjadi, kehendakmu lah tapi mampukan aku. Makanya pemahaman tentang ini memang dipahami waktu Tuhan terus lagi membawa kita dalam kedewasaan. Ya seperti Billy Graham pernah menulis sebuah buku Bapak Ibu Saudara. Di dalam salah satu bukunya tuh dia menulis gini. Alkitab mencatat bahwa jalan keluar dari Tuhan buat penderitaan umatnya bukan gak selalu bebas dari penderitaan itu. Jadi jalan keluar yang Tuhan berikan buat umatnya ketika umatnya mengalami penderitaan, jalan keluarnya gak selalu berupa bebasnya umat dari penderitaan. Tapi jalan keluarnya adalah kuasa untuk dapat bertahan dalam penderitaan. Nah, kayak serem ya dengarnya ya. Ya contohnya lagi-lagi Yusuf. Tuhan kasih Yusuf kekuatan di dalam berbagai penderitaan untuk apa? Untuk sampai di titik penggenapan yang Tuhan rancangkan. Nah oke, saya mau jelaskan apa arti lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang di Roma 8 ayat 37 tadi ya. Sebetulnya arti kan Rasul Paulus kan suka suka menjelaskan kepada orang-orang dengan istilah olahraga. Karena pada masa itu masyarakat paham kalau pakai penjelasan tentang istilah olahraga. Nah, istilah lebih daripada pemenang adalah gini. Pada lari maraton diselesaikan oleh seorang atlet, ya mendahului para pelari-pelari lainnya, dia udah sampai di stadion. Nah, waktu sampai di stadion kan, ya berarti dialah pemenangnya. Tapi apa yang dilakukan oleh atlet ini? Capek gak sampai stadion? Capek. Kan lari 40 km lebih kan, apalagi dia bisa menyelesaikan lebih awal, yang pertama. Maka dia sudah mengerahkan segenap kekuatannya, segenap tenaganya. Tapi ketika sampai di stadion, penonton kan bertepuk tangan. Dan apa yang dilakukan oleh atlet ini, dia mengerahkan kekuatannya sekali lagi untuk melari mengitari stadion. Untuk apa sih? Kalau di zaman sekarang istilahnya victory lap. Udah menang sih, nggak lari juga udah menang. Tapi dia memutuskan untuk lari sekali lagi, di mana orang penonton berdiri memberikan tepuk tangan buat atlet lagi merayakan kemenangannya. Sebetulnya atlet itu lagi membuktikan bahwa aku menang bukan kebetulan. Aku menang bukan pas-pasan. Aku masih memiliki tenaga dan aku siap untuk pertandingan selanjutnya. Itulah awal mula istilah lebih daripada pemenang. Bukan menang karena kebetulan. Bukan menang dan kemudian akhirnya kapok, udah gak mau ikut lagi. Berat banget. Tapi dia sengaja melakukan victory lap untuk membuktikan, oke, apa tantangan selanjutnya? Apa pertandingan selanjutnya? Aku siap. Nah itulah arti daripada, arti pertama
lebih daripada pemenang. Ya, sesuai dengan apa yang kondisi pada waktu itu. Nah, kemudian ada arti kedua daripada lebih daripada pemenang adalah kemenangan atas sikap hati yang benar di dalam Tuhan. Mungkin kemenangan yang dialami bukan berupa kemenangan seperti yang orang-orang umum alami. Mungkin dia belum mengalami sembuh dari sakit. Mungkin dia belum mengalami terobosan secara berkat materi. Mungkin dia belum mengalami kebebasan dari berbagai problem yang dia hadapi. Tapi di saat itu, dia mengalami sebuah hati yang mengenal Tuhan di tengah tantangan yang sedang dihadapi. Karena sadar bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas dirinya. Itu menang bukan? Itu menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena lebih melebihi apa yang orang-orang di luar pada umumnya rindukan sebuah kemenangan. Tapi ada sebuah kemenangan yang lebih terhormat. Bahwa nangkep rencana Tuhan. Dan di tengah tantangan, aku kayak lebih kenal sama Tuhan. Itu yang dikatakan lebih daripada pemenang. Nah, kita di bagian yang mana? Nah, salah satu penggalan di Mazmur 44 adalah ada satu masa di mana mereka pun yang tadinya merasa dibuang Tuhan. Tapi di situ mereka menyadari bahwa, oh enggak, Tuhan sayang kok sama kita. Mazmur 44 ayat 18. Ini nanti kalau dibaca sendiri lebih ngerti lah, cuma saya mau cuplik-cuplik babak per babaknya sebetulnya sih. Mazmur 44 ayat 18. Lihat di sini kan beda kan sama yang tadi kan. Dia merasa dibuang Tuhan, Tuhan gak sayang, Tuhan menjauh dan lain-lain. Tapi di situ dia katakan semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Dia nangkep. Tuhan gak pernah tinggalin kita loh. Tuhan punya rencana luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan sedang membawa kita. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ya beberapa anak-anak Tuhan yang karyanya kita suka gunakan ya lewat puji-pujian ya, ini salah satunya. Kalau pernah mendengar lagu yang diciptakan oleh, saya nggak tahu nama lengkapnya di sini cuma ditulis HG ya, H.G. Spafford. H.G. Spafford itu pernah menulis lagu It Is Well With My Soul. Ya, kita sering banget. Bukan sering banget ya, sering dengar. Lagunya sangat familiar. Ini diciptakan bukan dia lagi ngalami kemenangan seperti yang dimaksud orang-orang pada umumnya. Ini dia lagi ngalami di tengah bencana besar dalam kehidupannya. Kalau kita mendengar lagu-lagu Fanny Crosby ya, banyak lagu-lagu yang sangat memberkati, ratusan bahkan ribuan lagu-lagu rohani. Itu ditulis dalam keadaan dia buta. Dia buta pada saat umur 3 tahun. Di tengah ketidakmampuannya, di tengah ketidakmengertiannya. Tapi dia mengerti akhirnya bahwa Tuhan punya rencana luar biasa dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang akhirnya sangat memberkati banyak orang ketika dia menyadari bahwa tantangan yang dihadapi. Tapi dia nggak mau ada di dalam posisi Yusuf yang pengen pulang. Dan buat dia itu kemenangan. Buat Yusuf itu awalnya adalah kemenangan pulang ke rumah. Tapi buat Tuhan, kemenangannya adalah terus berjalan ke Mesir. Karena di situ ada kemenangan yang luar biasa. Ya. Sama dengan Daud, Bapak Ibu Saudara. Daud mungkin belum mengalami penggenapan janji Tuhan karena dia dijanjikan Tuhan bahwa dia akan menjadi raja bagi bangsa Israel suatu hari kelak. Bukannya semakin mendekat kepada yang namanya bakal menjadi raja, tetapi fakta menunjukkan bahwa dia sepertinya semakin jauh dari rencana Tuhan untuk menjadi raja. Kenapa? Lah dia mau dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Jadi kalau orang ngelihat hidup Daud adalah hidup yang penuh kekalahan. Ya dia dijanjikan jadi raja, bukannya jadi raja, jadi pelarian katanya gitu ya.
Nah ini membuat mungkin orang yang ada di posisi Daud merasa ya ternyata iring Tuhan. Kenapa jadi capek gini dikejar-kejar gitu ya. Justru sebetulnya kalau kita sadari sebetulnya Daud sedang berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Di tengah kejaran-kejaran kan dari titik ke titik. Disitulah masa-masa di mana Daud menjadi sangat dekat sama Tuhan. Itulah masa di mana Daud banyak bertanya sama Tuhan dan Tuhan banyak banyak tunjukkan jalan-jalan yang harus dia tempuh. Karena semua ternyata apa yang dikatakan orang bahwa itulah kekalahan demi kekalahan sebetulnya adalah cara Tuhan di dalam mempersiapkan Daud untuk menjadi raja suatu hari kelak. Jadi kalau Tuhan memberikan pesannya bahwa dia memberikan kemenangan lagi, disinilah kita harus menyamakan persepsi kita tentang makna kemenangan dengan Tuhan. Jangan lagi kita berkata, kapan Tuhan kasih kemenangan? Ternyata buat Tuhan, aku udah sering kasih kemenangan kepada kemenangan. Dengan engkau tetap berjalan bersama aku untuk menuju rencana Tuhan. Di tengah tantangan apapun, karena kemenangan yang dimaksud Tuhan bukan sekedar kemenangan yang kita mau. Cuma sekedar pengen menang dari hal ini. Hal kecil kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara kayaknya gak bisa ke poin kedua ya. Kita lanjut. Nah, saya tutup aja. Jadi ini Bapak Ibu Saudara. Apapun tantangan yang sedang kita hadapi. Ingat target kemenangan kita bukan sekedar lepas dari masalah kita. Seperti yang dicari banyak orang. Tapi target kemenangan kita adalah mengenal Tuhan dan rencananya bagi hidup kita. Ya ingat bahwa Tuhan punya skenario besar dalam kehidupan saya Bapak Ibu dan Saudara. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau berdoa.